Nah, semalam pada saat malam tirakatan ada Pak Yai yang kemudian tausiah mengatakan iki nek iso dijalankan oleh warga bangsa Indonesia, Indonesia ini ngedap-ngedap. Indonesia akan menjadi negara yang paling disegani. Beragam. Mari kita bersama-sama dengan tangan di dada kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Susan. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para sahabat yang terkasih dan para tamu yang saya muliakan, inilah pecinta-pecinta Pancasila dan NKRI, Mas Hendy dan sahabat-sahabat. Saya tidak menyebar undangan selain flyer yang secara informal itu sudah kita publikasikan, tapi ternyata meskipun pandemi masih melanda kita bukan sembrono, tapi kita bersyukur punya Pancasila dengan nilai-nilai yang sangat dahsyat, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita apapun agama dan kepercayaannya menyembah Tuhan yang Maha Esa apapun sebutannya. Lalu dengan sumber spiritualitas itulah kita hadir sebagai pribadi-pribadi sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya apa? Persatuan kita juga semakin kuat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lalu sila keempat, kalau ada masalah dirembuk, musyawarah mufakat. Maka sila keempat dirumuskan dalam konteks itu, perwakilan, permusyawaratan untuk kita semua supaya semakin hidup dalam persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh perwakilan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan tujuan paling dasar adalah keadilan, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, mungkin untuk teman-teman yang muda-muda ini dengar Pancasila sudah agak lama tidak terdengar gitu ya, atau yang kalau saya mengalami penataran P4, tapi saya tidak pernah mengalami luka batin dengan penataran P4 itu. Saya justru bangga bisa mendalami butir-butir nilai-nilai Pancasila. Tiap-tiap sila itu ada butir-butirnya yang bisa diimplementasikan ya, untuk kehidupan saya pribadi sekurang-kurangnya, syukur-syukur bersama masyarakat. Oleh karena itu, karena acara kita ini cair mengalir, ya, fleksibel, meskipun wali kota kita hadir, tidak pakai protokol yang formal, maka kita duduk lesehan. Saya dengan Mas Hendy ini sudah sejak saya di Semarang 2004, kemudian beliau nyalon bersama wali kota sebelumnya sebagai wakil. Saya di Tanah Mas waktu itu pada rawuh nyuwun pengestu
dan menang. Menang dan kemudian beliau naik ya, karena yang waktu itu prahara politik terjadi dan beliau terselamatkan dan bisa meneruskan menyelamatkan prahara politik sampai sekarang ini. Nah, Semarang menjadi kota hebat. Kami bisa duduk sama rendah, tetapi kalau berdiri tetap beliau lebih tinggi dari saya. Sehingga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi itu tidak berlaku untuk saya. Karena apa? Duduk sama rendah, tapi kalau berdiri beliau pasti lebih tinggi dari saya. Kita akan mendengarkan langsung yang kita tunggu-tunggu suara beliau untuk kita di sini. Mas Hendi, kesempatan saya berikan. Nanti setelah ini tamuku yang paling jauh memberi warna gitu ya Mas Hendi ya, biar bisa menikmati sosial media. Kaya apa gayanya mau puisi tanpa teks. Cuma kalau di atas ini Mas Lea, ini tak gawe neng dhuwur, kalau di bawah ada itu kan ada seng yang untuk tutup tampungan air. Beliau berdiri di situ, tidak ada langsung dueng. Adrenalinnya naik, dia baca syair kalau bisa gitu. Nah, di sini nanti tikar harus disingkirkan supaya beliau gitu nggak kepleset. Gitu. Habis Mas Hendi nanti Mas Sosiawan Lea yang dari Solo jauh-jauh rawuh di sini menyemangati kita semua. Monggo Mas Hendi, jawaban kalau semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat peradaban kasih yang selalu kita cintai dan kita banggakan, saya hari ini mongkok, seneng, bangga karena ketemu sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya yang juga guru saya. Ada Romo Budi selaku tuan rumah, yang tadi undangannya itu sebenarnya mendadak ya Romo ya? Mendadak banget. Ya. Siang selesai upacara di WA untuk acara jam 5. Tapi alhamdulillah, artinya waktunya pas bisa klop. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat acara ini dan kita semua. Ada Mas Sosiawan Lea. Wah, ini penyair paling kondang sedunia. Alhamdulillah berkenan hadir. Pasti kita nanti akan menyaksikan dan dibuat terkesima karena benar-benar beliau menghayati kalau sudah menyampaikan puisi dan syairnya. Ada Ustadz Saiful dari CAD, Bapak sedulur saya di TPRS, Mas Tekno dari Sanggar Seni Gedong Songo, Mas Wawan Pelita Nusantara, tadi ada PM Kri, kok Pelita Nusantara? Ganti ya, mohon maaf ya. Pelita Mas. Apa Mas Wan? Pelita? Pelita dok. Oh ya. Siap ya, dari Pelita. Kok bisa tak tambahin Nusantara ya? Jeneng apa gitu? Oh sekolahan bener ya, ada SMK Pelita Nusantara. Ada Gus Durian dan semua yang hadir di sini, termasuk yang mengikuti lewat streaming yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hari ini tanggal 1 Juni, saya rasa menjadi sebuah hal yang harus kita kenang bahwa Pancasila dicetuskan pada saat itu di dalam sebuah sidang BPUPKI oleh pendiri bangsa kita ini, salah satunya Bung Karno. Dan kemudian Presiden kita Pak Jokowi membuat sebuah keputusan Presiden tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan tadi di dalam acara keseharian saya, kita juga ada secara resmi, ada upacara, kemudian yang ketemu sedulur-sedulur Singalian, mereka buat meresmikan Gapuro Garuda Pancasila, ada berbagai kegiatan termasuk hari ini di teras pastoralnya Romo Budi. Saya melihat ini sebuah komitmen yang besar dari seluruh warga bangsa. Kita ini mesti bersyukur bahwa pendiri-pendiri bangsa kita ini
ternyata sudah memikirkan jauh ke depan untuk sebuah kemajuan negara yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mau membayangkan, kalau mau loh ya, tapi mestinya kita mau membayangkan karena kita lahir di Indonesia. Dulu sekali pasti persoalannya juga hampir sama seperti kondisi-kondisi hari ini. Meskipun mungkin tidak sekeras kondisi hari ini. Pasti agamanya juga beraneka ragam. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pasti juga etnisnya beraneka ragam. Budayanya pun begitu. Ada yang dari Sunda nih, Ustadz Saiful tadi dari Sunda, ada yang ngomong wong Jawa, wong Ternate, wong Batak dan seterusnya. Dan beruntungnya kita waktu itu, pendiri bangsa kita tidak kemudian menetapkan NKRI ini adalah sebuah negara yang paham atau ideologinya adalah keagamaan tertentu atau ideologi tertentu, tapi merumuskan namanya Pancasila. Romo Budi tadi kan sudah cerita banyak, mulai dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, urusan agama dilindungi negara, sing penting podo rukun, podo saling menghormati agama yang berbeda, kemanusiaan yang adil dan beradab, tenggang rasanya, toleransi, menghargainya, persatuan Indonesia, kita wajib untuk bisa terus ada bareng-bareng di dalam NKRI. Kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, musyawarah mufakat untuk bisa menghasilkan keputusan daripada gelutan menang kalah berdasarkan biting, tapi musyawarah mufakat itu sudah didirikan pemimpin zaman dulu, termasuk keadilan sosial. Bagaimana kita bisa saling membantu, apalagi hari ini lagi pandemi COVID. Nah, semalam pada saat malam tirakatan ada Pak Yai yang kemudian tausiah mengatakan, iki nek iso dijalanke oleh warga bangsa Indonesia, Indonesia ini ngedap-ngedap. Indonesia akan menjadi negara yang paling disegani di dunia. Karena warganya sudah mempunyai ciri. Satu dengan, monggo Pak Taslim, satu dengan yang lainnya saling dukung-mendukung, saling support, saling menghargai perbedaan. Jadi perbedaannya bukan menjadi sebuah perpecahan, tapi kekuatan. Maka di dalam sebuah peringatan hari lahir Pancasila, kalau saya boleh sharing, kalau saya boleh menyampaikan sebuah pandangan kepada para sahabat peradaban kasih, mari kita kemudian sudah tidak memikirkan lagi yang namanya perbedaan-perbedaan ini sebagai konteks menuju perpecahan. Aku mau kumpul dengan Romo Budi misalnya begitu. Loh kenapa? Agamanya beda, wah jadul banget. Hal itu terjadi kita mundur 75 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Aku mau kumpul dengan Mas Daniel. Loh kenapa? Kulit ireng, kulit rada kuning misalnya gitu. Misalnya lo Mas Daniel. Atau dan seterusnya yang kemudian, ya kok fisik banget ya? Ya kok tentang agama? Lah kalau ini kemudian masih dicetuskan terus, nggak akan lama namanya Indonesia. Kemudian kita akan menangis meratapi karena kemudian perbedaan ini menjadi sebuah perpecahan dan hanya bisa bercerita kepada anak cucu kita. Dulu ada negara yang namanya Indonesia. Ngenes bukan? Ngenes. Maka dalam sebuah pandangan saya ingin mengajak panjenengan semua hari ini, mari kita fokus kepada yang namanya membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Caranya biar Pak Andi sesuai bidang masing-masing. Sing Romo ya mensiarkan agamanya, menanamkan kebajikannya, memberi warna kasih kepada jemaatnya. Yang Pak Ustadz juga begitu, yang Pak Pendeta juga begitu, yang insinyur bangun, sing mahasiswa yo sinau, yo pacaran sedikit boleh. Nah dan seterusnya. Tapi semuanya harus diwarnai dengan semangat yang happy bahwa kita sama-sama satu saudara. Dan bismillah, kalau menurut feeling saya, ini bisa terjadi di Indonesia. Kita akan memasuki sebuah negara yang adidaya. Pengamat dunia sudah memperkirakan dulu sebelum COVID, hari ini mungkin ada sedikit perubahan dimensi. Para pengamat ekonomi, pengamat politik dunia, bahkan Pak Presiden dalam setiap sambutan dulu sebelum COVID mengatakan Indonesia akan menjadi kekuatan baru di dunia di tahun 2045. Tepatnya 100 tahun
saat Indonesia merdeka. Akan muncul di 2045 negara dengan poros ekonomi baru, Indonesia dan India. Karena syarat-syaratnya memenuhi. Dengan catatan ekonominya harus tumbuh positif. Ya, kita ini tahun kemarin minus. Mudah-mudahan, karena semua dunia saya rasa minus. Mudah-mudahan tahun ini Pak Presiden mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7% bisa tercapai. Asal protokol kesehatan bisa kita laksanakan di dalam setiap kesempatan. Yang kedua, anak mudanya harus kompetitif. Wah, ternyata Romo, 2025 sampai 2030 ini bonus demografi ada di Indonesia. Anak mudanya banyak, usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Jadi potensinya itu ada, tinggal diasah. Cah nomai kui memang benar-benar mempunyai kompetensi yang top marko top. Nah, yang ketiga ini yang kemarin saat kampanye Pilpres waktu miris, tidak boleh ada yang namanya huru hara, revolusi atau ontran-ontran di negara kita. Maka kebebasan demokrasi hari ini yang sudah dicetuskan oleh negara kita, tolong dimaknai dengan penuh tanggung jawab. Demo ya nggak usah dilutar, demo nggak usah rusak pagar balai kota gitu loh ya. Makanya kan duitnya nggak malah membangun pagar, didandani gue demo dirusak, jangan gitu. Demo boleh demo tapi yang tertib. Dan Bismillah, saya yakin sekali hari ini kita berkumpul pasti kita punya keinginan dan pemikiran yang sama. Bagaimana kemudian Indonesia semakin maju, Jateng, Gayeng, dan Semarang semakin berkembang. Mau telepon ya dong? Karena masih ada Pak Sosiawan yang kita tunggu-tunggu. Mohon maaf kalau ada lepat, mohon maaf kalau ada keliru, salah, karena manusia ini tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.